kapasitansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazal Akbar dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kapasitansi. Kapasitansi adalah perangkat yang menyimpan energi yang disimpan pada kapasitor. Dengan demikian dapat dikaitkan dengan akumulasi muatan atau dapat dikaitkan dengan medan listrik yang tersimpan. Kapasitas yang ditentukan pertimbangkan dua konduktor tertanam dalam dielektrik homogen. Konduktor M kuadrat membawa muatan positif total Q dan M membawa muatan negatif yang sama. Tidak ada muatan lain yang ada dan muatan total sistem adalah nol. Kita sekarang tahu bahwa muatan dibawa pada permukaan sebagai kerapatan muatan permukaan dan juga bahwa medan listrik adalah normal pada permukaan konduktor. Setiap konduktor adalah permukaan ekuipotensial. Karena M kuadrat membawa muatan positif, maka flux listrik diarahkan dari M kuadrat ke M dan M kuadrat berada pada potensial yang lebih positif. Dengan kata lain, usaha harus dilakukan untuk membawa muatan positif dari M ke N. Mari kita tentukan beda potensial antara M kuadrat dan M sebagai V. Menentukan kapasitansi sistem dua konduktor ini sebagai rasio besarnya muatan total pada salah satu konduktor dengan besarnya perbedaan potensial antar konduktor. Contoh rumus, C sama dengan Q per V0. Secara umum kita menentukan Q dengan integral permukaan di atas konduktor positif dan V0 dengan membawa muatan positif satuan dari negatif ke positif permukaan. Contoh rumus, C sama dengan integral S epsilon E dikali ds per min integral positif negatif E dikali dl. Kapasitansi tidak tergantung pada potensial dan muatan total. Untuk rasionya konstan. Jika kerapatan muatan dinaikkan dengan faktor N, hukum Gauss menunjukkan bahwa kerapatan flux listrik atau intensitas medan listrik juga meningkat sebesar N. Seperti halnya perbedaan potensial, kapasitansi adalah fungsi hanya dari dimensi fiksi sistem, konduktor dan permitivitas dielektrik homogen. Kapasitansi diukur dalam farad, di mana farad didefinisikan sebagai 1 coulomb per volt. Nilai umum kapasitansi cenderung menjadi pecahan yang sangat kecil dari farad, dan akibatnya unit yang lebih praktis adalah mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Kapasitor paralel. Kita dapat menerapkan definisi kapasitansi ke sistem dua konduktor sederhana di mana konduktor identik, bidang paralel tak terbatas dengan pemisahan. Memilih bidang penghantar bawah pada Z sama dengan 0 dan bidang penghantar atas pada Z sama dengan D, seragam lembaran muatan permukaan lebih kurang rho S. Pada setiap konduktor mengarah ke medan seragam. E sama dengan rho S per epsilon AZ, di mana permitivitas dielektrik homogen adalah rho dan D per rho S AZ. Perhatikan bahwa hasil ini dapat diperoleh dengan menerapkan kondisi batas pada A permukaan konduksi di salah satu permukaan pelat. Merujuk ke permukaan dan vektor normal satuannya di mana N sama dengan AZ dan NU sama dengan AZ. Kita temukan di bidang yang lebih rendah. Rumus D dikali N L Z sama dengan 0 sama dengan D dikali AZ sama dengan rho S D sama dengan rho S AZ. Di bidang atas kami mendapatkan hasil yang sama. D dikali N U Z sama dengan D sama dengan D dikali buka kurung min AZ tutup kurung sama dengan min rho S D
D sama dengan rho S AZ. Ini adalah keuntungan utama dari kondisi batas konduktor, karena kita perlu terapkan hanya pada satu batas untuk mendapatkan total medan di sana, yang timbul dari semua yang lain. Beda potensial antara bidang bawah dan bidang atas adalah V0 sama dengan min integral lower upper E dikali dl sama dengan min integral 0 d rho S per epsilon dz sama dengan rho S per epsilon d. Karena muatan total pada kedua bidang tidak terbatas, kapasitansinya tidak terbatas, lebih banyak lagi jawaban praktis diperoleh dengan mempertimbangkan bidang. Masing-masing area S yang linear dimensinya jauh lebih besar dari pemisahannya, D, medan listrik dan distribusi muatan, kemudian hampir seragam di semua titik yang tidak berdekatan dengan tepi, dan ini wilayah terakhirannya menyumbang sebagian kecil dari total kapasitansi, memungkinkan kita untuk menulis hasil yang sudah dikenal. Rumusnya Q sama dengan rho S S V 0 sama dengan rho S per epsilon D. C sama dengan Q per V0 sama dengan epsilon S per D. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Hitung kapasitansi kapasitor keping sejajar memiliki dielektrik mika. Epsilon R sama dengan 6, luas pelat 10 in kuadrat dan pemisahan 0,01. Diketahui S sama dengan 10 dikali 0,0254 kuadrat sama dengan 0,45 per 6,45 dikali 10 pangkat min 3 M kuadrat. D sama dengan 0,01 dikali 0,0254 sama dengan 2,54 dikali 10 pangkat min 4 M. Yang ditanya adalah C. Baiklah, kita jawab. C sama dengan 6 dikali 8,854 dikali 10 pangkat min 12 dikali 6,45 dikali 10 pangkat min 3 per 2,54 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya sama dengan 1,349 ns nanofarad. Area pelat yang besar diperoleh dalam kapasitor dengan dimensi fisik kecil dengan menumpuk pelat yang lebih kecil dalam bertingkat 50 atau 100 atau dengan menggulung plat koil yang dipisahkan oleh dielektrik fleksibel. Akhirnya energi total yang tersimpan dalam kapasitor adalah WE sama dengan 1/2 integral vol epsilon E kuadrat dV sama dengan 1/2 S integral 0 D integral 0 epsilon rho kuadrat S sama per epsilon kuadrat dz ds sama dengan 1/2 rho 2 S 2 per S per epsilon SD sama dengan 1/2 epsilon S per D rho kuadrat S D kuadrat per epsilon kuadrat. Atau bisa lebih jelasnya WE sama dengan 1/2 C V2 V20 sama dengan 1/2 Q V0 sama dengan 1/2 Q kuadrat per C. Baiklah, terima kasih. Menggunakan sketsa lapangan untuk estimasi kapasitas dalam dua dimensi masalah. Dalam masalah, kapasitansi di mana konfigurasi konduktor tidak dapat dengan mudah
ditulis menggunakan sistem koordinat tunggal. Teknik analisis lain biasanya diterapkan metode seperti itu biasanya melibatkan penentuan numerik di bidang atau nilai potensial melalui grid dalam wilayah yang diinginkan. Di bagian ini, pendekatan lain dijelaskan yang melibatkan pembuatan sketsa garis, medan, dan permukaan ekuipotensial dengan cara mengikuti beberapa aturan sederhana. Pendekatan ini meskipun kurang akurat, lebih metode elegan, memungkinkan perkiraan kapasitansi yang cukup cepat sambil memberikan yang berguna visualisasi konfigurasi lapangan. Metode yang hanya membutuhkan pensil dan kertas ini mampu menghasilkan akurasi yang baik. Bersemangat jika digunakan dengan terampil dan sabar. Akurasi yang adil 5 hingga 10% pada kapasitansi tekad dapat diperoleh oleh seorang pemula yang tidak lebih dari mengikuti metode beberapa aturan dan petunjuk seni. Metode yang akan dijelaskan hanya berlaku untuk di bidang di mana tidak ada variasi dalam arah normal terhadap bidang sketsa. Itu prosedur didasarkan pada beberapa fakta yang telah ditunjukkan. 1. Batas konduktor adalah permukaan ekuipotensial. 2. Intensitas medan listrik dan kapasitas flux listrik keduanya tegak lurus terhadap permukaan ekuipotensial. Oleh karena itu, E dan D tegak lurus terhadap batas konduktor dan memiliki nilai tangensial 0. 4. Garis flux listrik atau arus mulai dan berakhir dengan muatan dan karenanya dalam dielektrik homogen yang bebas biaya. Mulai dan berakhir hanya pada batas konduktor. Mempertimbangkan implikasi dari pernyataan ini dengan menggambar arus pada sketsa yang sudah menunjukkan permukaan ekuipotensial pada gambar A. Dua konduktor batas ditunjukkan dan ekuipotensial digambar dengan beda potensial konstan antara baris. Kita harus ingat bahwa garis-garis ini hanya penampang permukaan ekuipotensial yang berbentuk silinder, walaupun tidak melingkar. Tidak ada variasi dalam arah normal terhadap permukaan kertas diperbolehkan. Kami sewenang-wenang memilih untuk memulai garis arus atau garis flux di A pada permukaan konduktor yang lebih positif. Ini contoh gambarnya, yang A dan yang B. Itu meningkatkan permukaan secara normal dan harus menyeberang pada sudut kanan yang tidak ditarik. Tetapi saat permukaan ekuipotensial yang nyata antara konduktor dan permukaan pertama yang ditunjukkan itu garis diteruskan ke konduktor lain. Memenuhi aturan tunggal bahwa persimpangan dengan masing-masing ekuipotensial harus persegi. Dengan cara yang sama kita dapat memulai dari B dan membuat sketsa streamline lainnya di B-aksen. Kita perlu memahami arti dari pasangan arus ini. Merampingkan gambar A, sketsa di permukaan ekuipotensial antara dua konduktor itu pertambahan potensial antara masing-masing dari dua ekuipotensial yang berbeda adalah sama. Gambar B, satu garis flux telah ditarik ke A, dari A ke A, dan garis kedua dari B ke B. Menurut definisi di mana-mana bersinggungnya dengan intensitas medan listrik atau flux listrik, masa jenis garis arus bersinggungan dengan kerapatan flux listrik. Kerapatan flux bersinggungan dengan garis arus dan tidak ada flux listrik yang dapat melintasi garis arus apapun. Di lain kata, jika ada biaya dari 5 mikrokolom pada permukaan antara A dan B,
dan memperluas 1 meter ke dalam kertas, maka flux 5 flux C dimulai dari wilayah ini dan semuanya harus berakhir antara A dan B. Sepasang garis seperti itu kadang-kadang disebut tabung flux karena secara fisik tampaknya memiliki flux dari satu konduktor ke konduktor lain tanpa kehilangan apapun. Kami selanjutnya membangun streamline ketiga dan kedua. Matematika dan visual diinterpretasi yang mungkin kita buat dari sketsa akan sangat disederhanakan. Jika kita menggambar ini, garis yang mulai dari beberapa titik C yang terpilih sehingga jumlah flux yang sama dibawa masuk tabung BC. Seperti yang terdapat pada AB, bagaimana kita memilih posisi C, intensitas medan listrik pada garis tengah pada titik tengah garis yang menghubungkan A ke B adalah ditemukan kira-kira dengan mengasumsikan nilai flux dalam tabung AB, katakanlah, yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan kerapatan flux listrik dengan delta dan delta LT, di mana kedalaman tabung dalam kertas adalah 1 meter dan delta LT adalah panjang kertas yang menghubungkan A ke B besarnya dari E. Maka E sama dengan 1 per epsilon delta A per delta LT. Di sini kita menemukan bahwa besarnya intensitas medan listrik dapat membagi potensial antara listrik A dan A1 terletak pada ekuipotensial yang berdekatan permukaan dengan jarak A ke A1 jika jarak ini menunjukkan delta Ln dan kenaikan potensial antara ekuipotensial delta V diasumsikan, maka E sama dengan delta V per delta Ln. Nilai garis yang berlaku paling akurat ke titik tengah segmen dari A ke A1, sedangkan nilai sebelumnya paling akurat dari titik tengah garis segmen A ke B. Namun, jika ekuipotensial berdekatan dengan delta V kecil dan kedua garis arus berdekatan dengan delta kecil, dua nilai yang ditemukan untuk intensitas medan listrik harus kira-kira sama. 1 per delta LT sama dengan delta V per delta Ln. Sepanjang sketsa, kita mengasumsikan medium homogen epsilon konstan, sebuah kenaikan konstan potensial antara ekuipotensial V konstan dan konstan jumlah flux per tabung A konstan untuk memenuhi semua kondisi ini. Persamaan menunjukkan bahwa delta LT per delta Ln sama dengan konstan sama dengan 1 per epsilon delta per delta V. Argumen serupa dapat dibuat dari titik manapun dalam sketsa kami. Dan karena itu, kami mengarah pada kesimpulan bahwa rasio konstan harus dipertahankan antara jarak antara garis arus yang diukur sepanjang ekuipotensial dan jarak antara ekuipotensial yang diukur sepanjang garis arus. Inilah rasio yang harus memiliki yang sama nilai pada setiap titik, bukan setiap panjang individu. Setiap panjang harus berkurang daerah kekuatan medan yang lebih besar karena delta V konstan. Gambar sisa dari streamline telah ditambahkan ke gambar B dengan memulai setiap baris baru biasanya ke konduktor dan mempertahankan kuadrat lengkung sepanjang sketsa. Rasio paling sederhana yang dapat kita gunakan adalah kesatuan. Dan garis arus dari B ke B aksen ditunjukkan pada gambar B, dimulai dari titik di mana delta LT sama dengan delta Ln. Karena rasio ini, jarak
pada kesatuan garis arus dan ekuipotensial membagi medan yang mengandung daerah menjadi busur sangkar lengkung. Istilah menyiratkan sosok geometris planar yang berbeda differ dari persegi yang benar memiliki sisi yang sedikit melengkung dan tidak sama tetapi mendekati bujur sangkar. Saat dimensinya berkurang, elemen permukaan tambahan itu dalam 3 sistem koordinat kami yang planar juga dapat digambarkan sebagai lengkung kontak. Kami sekarang dapat membuat sketsa di garis arus dengan menjaga masing-masing tetap kecil kotak persegi mungkin. Satu garis arus dimulai dari ekuipotensial dibuat kasar, di arus lain ditambahkan, membentuk bujur sangkar lengkung, dan peta secara bertahap diperluas ke seluruh wilayah yang diinginkan. Sketsa lengkapnya ditunjukkan pada gambar. Konstruksi peta lapangan yang berguna adalah seni. Ilmu hanya melengkapi aturan. Kemahiran dalam seni harus membutuhkan latihan. Masalah yang bagus untuk pemula adalah kabel koaksial atau kapasitor koaksial, karena semua ekuipotensial berbentuk lingkaran, sedangkan garis flux adalah garis lurus. Sketsa berikutnya yang dicoba harus 2 lingkaran paralel konduktor di mana ekuipotensial lagi lingkaran tetapi tidak dengan pusat yang berbeda. Gambar di bawah menunjukkan peta lengkap untuk kabel yang berisi konduktor dalam persegi square dikelilingi oleh konduktor melingkar. Kapasitansi ditemukan dari C sama dengan Q V0 dibagi V0 dengan menggantikan Q dengan Qn delta Q sama dengan Qn delta, di mana NQ adalah jumlah tabung flux yang bergabung 2 konduktor, dan membiarkan V0 sama dengan NV delta V, di mana NV adalah jumlah potensial kenaikan antar konduktor. C sama dengan NQ delta Q per NV delta V. Dengan menggunakan C sama dengan NQ per NV, epsilon delta LT per delta LN sama dengan epsilon NQ per NV. Contoh bujur sangkar lengkung pada peta lapangan. Sisi persegi adalah 2/3 dari radius lingkaran. NV sama dengan 4 dan NQ sama dengan 8 kali 3 kali 3,25 kali 26. Karena delta LT bagi delta LN sama dengan 1, penentuan kapasitas dari plot flux hanya terdiri dari menghitung kotak dalam dua arah antara konduktor dan sekitar. Baik konduktor dari gambar di atas kita peroleh C sama dengan epsilon 0, 8 dikali 2 kali 3,25 bagi 4 sama dengan 57,6 picofarad per meter. Ramo, Wineri, dan Van Duzer berdiskusi dengan baik dengan contoh konstruksi peta lapangan dengan bujur sangkar lengkung. Mereka menawarkan solusi sebagai berikut. 1. Rencanakanlah untuk membuat sejumlah sketsa kasar. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit sebelum memulai plot. Apapun yang harus dibuat dengan hati-hati. Penggunaan kertas transparan lebih batas dasar akan mempercepat sketsa awal ini. Bagilah perbedaan potensial yang diketahui antara elektroda menjadi jumlah yang sama divisi, katakanlah 4 atau 8 untuk memulai. 3. Mulailah membuat sketsa ekuipotensial di daerah yang medannya paling dikenal, misalnya di beragam wilayah di mana ia mendekati bidang yang seragam. Panjang ekuipotensial menurut tebakan terbaik adalah sepanjang plot. Perhatikan bahwa mereka harus cenderung memeluk sudut lancip dari batas konduksi dan menyebar di sekitar sudut tumpul dari batas. 4. Gambarlah himpunan garis bidang ortogonal saat ini. Dimulai, mereka harus terbentuk kuadrat lengkung, tetapi karena diperpanjang, kondisi ortogonalitas harus dijaga agar
agar tetap penting. Meskipun ini akan menghasilkan beberapa persegi panjang dan rasio selain kesatuan. 5. Lihatlah daerah dengan rasio sisi yang buruk dan coba lihat apa yang salah dengan tebakan salah ekuipotensial pertama. Diperbaiki dan ulangi prosedurnya sampai kotak lengkung yang masuk akal ada di seluruh port. 6. Di daerah dengan intensitas medan rendah akan ada angka besar, seringkali 5 atau 6 sisi. Untuk menilai kebenaran plot di wilayah ini, unit besar ini harus tes dibagi lagi. Subdivisi harus dimulai kembali dari wilayah yang membutuhkan pembagian. Dan setiap kali tabung flux dibagi 2, potensial pembagian di wilayah ini harus dibagi dengan faktor yang sama. Ini contoh gambarnya. Persamaan Poisson dan Laplace. Mendapatkan persamaan Poisson sangat sederhana karena dari bentuk titik del dikali d sama dengan rho v. Hukum Gauss, definisi d sama dengan epsilon e, dan hubungan gradien e sama dengan minus del kali v. Dengan substitusi kita memiliki del kali d sama dengan del epsilon e sama dengan minus del epsilon ev min del kali epsilon del v sama dengan rho v, atau del dikali del v sama dengan minus rho v per epsilon. Untuk daerah homogen yang konstan, persamaan adalah persamaan Poisson, tetapi operasi ganda del harus ditafsirkan dan diperluas, setidaknya dalam koordinat persegi panjang, sebelum persamaan dapat menjadi berguna. Dalam koordinat persegi panjang, del dikali a sama dengan turunan parsial ax per turunan parsial dx, turunan parsial x tambah turunan parsial ay per turunan parsial y tambah turunan parsial az per parsial z. Del v sama dengan turunan parsial v per turunan parsial x ax tambah turunan parsial v per turunan parsial y ay tambah turunan parsial v per turunan parsial z az. Maka dari del kali del v sama dengan turunan parsial per turunan parsial x dikali turunan parsial v per turunan parsial x ditambah turunan parsial per turunan parsial y dikali turunan parsial v per turunan parsial y ditambah turunan parsial per turunan parsial z dikali turunan parsial v per turunan parsial z sama dengan turunan parsial kuadrat v per turunan parsial x kuadrat tambah turunan parsial kuadrat v per turunan parsial y kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat v per turunan parsial z kuadrat. Itu biasanya operasinya del kali del disingkat del kuadrat dan diucapkan del kuadrat. Yang baik a pengingat turunan parsial orde kedua muncul di persamaan del kuadrat v sama dengan del parsial kuadrat v per turunan parsial x kuadrat tambah turunan parsial kuadrat v per turunan parsial y kuadrat tambah turunan kuadrat v per turunan z kuadrat sama dengan min rho v per epsilon. Dan kita mempunyai dalam koordinat persegi panjang, jika rho sama dengan 0 menunjukkan kecepatan muatan volume 0, tetapi memungkinkan muatan listrik
muatan garis dan kecepatan muatan permukaan ada di lokasi tinggal sebagai sumber lapangan, maka del V sama dengan 0 merupakan persamaan Laplace dari operasi del kuadrat, disebut Laplacian dari V. Dalam koordinat persegi panjang Laplace adalah del kuadrat V sama dengan turunan parsial kuadrat V per turunan parsial X kuadrat tambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Y kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Z kuadrat sama dengan 0. Dan bentuk del kuadrat V dalam koordinat silinder dan bola dapat diperoleh dengan menggunakan ekspresi untuk dikonversi gradien yang sudah diperoleh dalam koordinat tersebut sistem. Sebagai referensi Laplacian dalam koordinat silinder adalah del kuadrat V sama dengan 1 per rho turunan parsial per turunan parsial rho dikali rho turunan parsial V per turunan parsial rho tambah 1 per rho kuadrat dikali turunan parsial kuadrat V per turunan parsial C kuadrat ditambah turunan parsial kuadrat V per turunan parsial Z kuadrat. Dalam koordinat bola turunan parsial V sama dengan 1 per R kuadrat turunan parsial per turunan parsial R dikali R kuadrat turunan parsial V per turunan parsial L tambah 1 per R kuadrat sin theta dikali parsial per turunan parsial theta dikali sin theta turunan parsial V per turunan parsial theta tambah 1 per R kuadrat sin kuadrat theta turunan parsial kuadrat V per turunan parsial C kuadrat. Persamaan ini dapat diperluas dengan mengambil turunan parsial yang ditujukan, tapi biasanya lebih membantu untuk memilikinya dalam bentuk baru saja diberikan. Selain itu, jauh lebih mudah untuk memperluasnya. Nanti jika perlu daripada menyatukan kembali potongan-potongan yang rusak. Persamaan Laplace mencakup semua karena berlaku seperti halnya dimanapun volume kerapatan muatan adalah 0. Ini menyatakan bahwa setiap konfigurasi yang memungkinkan dari elektroda dan konduktor menghasilkan medan del kuadrat V sama dengan 0. Semua medan ini berbeda dengan nilai potensial yang berbeda dan tingkat perubahan spesial yang berbeda. Namun untuk masing-masing di antaranya del kuadrat V sama dengan 0.